Kemudian kemenangan di akhirat sebagai kemenangan yang agung, hakiki dan abadi, itu hanya diraih dengan apa? Dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada kemenangan biasa. Ada juga kemenangan yang luar biasa, yaitu kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Dan itu hanya diraih dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini selalu dijadikan muqaddimah, dijadikan pembuka khutbah Rasul SAW ketika menukil firman Allah SWT, yaitu wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Jadi siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang besar. Surat Al-Ahzab 71. Tiap Jumat, tiap khutbah hajat itu dia sampaikan itu, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan 'azima. Maka siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia pasti mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Dan itu diawali dengan apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Jangan bohong, jangan hoax, jangan nipu, gitu kan. Kemudian apa lagi? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita iman kepada Allah, takwa kepada Allah, berkata benar, maka kebaikannya luar biasa. Yuslih lakum a'malakum. Amal kalian akan disolehkan oleh Allah. Jadi kita bisa ngaji, bisa sholat, bisa zakat, infak, sedekah, bisa berbagi, bisa menyenangkan hati orang lain, menyenangkan orang tua. Itu karena disolehkan oleh Allah. Makanya nggak boleh ujub, riya dan takabur. Sebab ada orang yang jaraknya antara surga dengan neraka tinggal 1 jengkal, tapi tiba-tiba oleh Allah tidak disolehkan itu. Asalnya ibadah jadi maksiat, akhirnya nyemplung ke neraka. Hati-hati tuh, nggak boleh ujub, riya dan takabur. Baru kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau iman, takwa, berkata benar, tidak hanya amal kita disolehkan, tapi dosa kita juga diampuni. Sebab Rasul pernah ditanya, apa yang paling banyak pemasukan manusia ke dalam neraka? Kata Rasul, yang paling banyak pemasukan manusia ke neraka itu, pertama alfamu, mulut itu, gara-gara mulut, gara-gara tidak berkata benar itu, bisa masuk neraka itu. Baru wal farju, kemaluan itu, kemaluan. Makanya solusinya nikah. Kalau nikah masih saja nggak bisa, nambah. Kalau tidak bisa, saum, luar biasa. Jadi saum itu ada kaitannya dengan nikah, ada kaitannya dengan menjaga kemaluan. Karena ternyata tidak hanya diperintahkan untuk menundukkan pandangan, tapi juga untuk menundukkan hati, menurunkan syahwat kepada hal-hal yang berbau maksiat. Kuncinya apa? Nikah atau saum. Yang mampu nikah, yang mampu nambah, tapi yang tidak mampu saum. Yang kedua, kemenangan itu di mana?